Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Eta. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari What is Business Psychology. Business Psychology. Jadi bisnis psikologi atau psikologi bisnis merupakan pendekatan yang menggabungkan ilmu perilaku, mental, dan kognisi manusia dengan ilmu bisnis, seperti behavioral economic, strategic human resource management, psikologi industri dan organisasi atau bio, dan pengalaman di dunia kerja untuk mencapai kinerja organisasi dan individu yang excellent serta berkelanjutan melalui individu, tim, organisasi, sistem, dan IT yang tepat. Dari bisnis psikologi ini memiliki 4 kerangka yang dinamakan framework. Yang pertama itu ada strategic direction capital. Jadi pada strategic direction capital ini membahas tentang pemahaman lingkungan. Pemahaman lingkungan dalam strategic direction ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal dan eksternal, yang meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada filosofi dan values, vision and mission, business objective, dan target. Dan selanjutnya strategic intent. Yang kedua ini ada organizational capital yang membahas tentang organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, maka organisasi tersebut dapat bertahan dan tidak tersingkirkan. Yang meliputi 4 hal, leadership and management, organizational culture, infrastructure and management technology, dan knowledge dan informal management. Yang ketiga itu ada human capital. Human capital ini merupakan segala proses yang dapat memicu tingkat pengetahuan lebih tinggi serta menciptakan pengusaha yang kompetitif dan mampu menjalankan bisnis dengan baik. Yang meliputi 4 hal, individual competence, teamship competence, organizational competence, societal and environmental competence. Yang selanjutnya itu ada business result, yang dimana ini membahas hasil bisnis yang meliputi 2 hal, yaitu external forces, sustainable business excellence, and happiness. Selanjutnya ada implementasi dan manfaat bisnis psikologi. Yang pertama itu ada implementasi. Jadi berdasarkan bisnis psikologi, implementasinya itu CEO perusahaan harus memperhatikan lebih spesifik untuk menentukan lingkungan yang strategis. Lingkungan yang strategis dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Dalam lingkungan internal, CEO perusahaan harus tahu mengenai titik-titik kekuatan, kelemahan, dan kesiapan sumber daya. Dalam lingkungan eksternal, CEO perusahaan harus tahu kondisi pasar, siapa yang akan menjadi konsumen, apa yang dibutuhkan dan apa yang disenangi, lalu harapan, siapa pesaingnya, dan apa yang kelemahan yang dimiliki pesaing. Selanjutnya, pemilik bisnis atau CEO perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan keadaan lingkungannya dan mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, CEO juga mampu memberikan informasi dan kegiatan yang dapat memicu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan mampu menciptakan pengusaha yang kompetitif dan mampu menjalankan bisnis dengan baik. Pada perusahaan selanjutnya ada membangun kualitas karyawan atau manusia agar terjadi peningkatan untuk kepentingan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM industri, organisasi maupun bisnis. Selanjutnya itu ada membangun kualitas karyawan atau manusia agar terjadi peningkatan untuk kepentingan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM industri, organisasi maupun bisnis. Selanjutnya ada manfaat bisnis psikologi. Yang pertama itu manfaatnya perusahaan diharapkan dapat bertahan lebih lama dan mampu menghadapi segala perubahan yang ada. Yang selanjutnya itu lagi ada dapat menghasilkan bisnis yang sustainable
sehingga individu atau karyawan yang terlibat di dalamnya mendapatkan kebahagiaan meskipun bisnis mendapatkan pengaruh eksternal. Selanjutnya, dengan adanya bisnis framework ini, karyawan di tempat kerja akan lebih terjamin keselamatan dan kesehatannya baik. Juga adanya jaminan untuk kerugian atau kecelakaan jika nanti ada terjadi kecelakaan di tempat kerja. Yang selanjutnya itu, perusahaan yang memiliki BPF atau Business Framework Psychology memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Selanjutnya, ada perusahaan akan lebih terarah untuk mencapai tujuannya, dan selain itu akan lebih memanusiakan manusia dan memperhatikan peran dan pengaruh manusia di dalamnya. Yang terakhir itu ada menjamin keselamatan di tempat kerja, serta memudahkan para CEO atau leader untuk berinovasi, mengembangkan bisnis sesuai dengan kondisi lingkungan, dan tetap pada arah tujuan bisnis yang akan dicapai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.